Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim. Rekan-rekan semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah sore hari ini kembali Allah pertemuan kita dalam pengajian rutin ini. Mudah-mudahan dengan pengajian rutin yang kita lakukan, kita akan mendapatkan as-sa'adah, kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kehadiran kita di sini merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Dengan kesyukuran kita bersama, la in syakartum la azidanakum. Semoga Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan untuk kita insyaallah. Salat dan salam kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, uswatuna qudwatuna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, para sahabat, para pengikut beliau yang istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat, pembelaan, perlindungan dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan terkait tentang transformasi diri, yaitu apa? Perubahan diri. Transformasi ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Kenapa? Karena memang kehidupan kita itu terus berubah. Setiap hari kita berubah. Paling tidak berubah secara angka. Ya. Umur kita hari ini berapa tahun? Besok nambah sehari, gitu kan? Besok nambah sehari. Itulah perubahan-perubahan yang tidak bisa kita hindari. Demikian juga persoalan kehidupan kita juga berubah. Ya. Teman-teman kemarin masih bujangan, sekarang sudah punya pasangan, yang sudah punya. Ya. Setelah punya pasangan nanti punya anak, gitu kan? Punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, sampai anak 12. Ya kan, banyak anak kan banyak rezekinya, gitu. Nah kalau teman-teman pengen banyak anak ya harus punya istri dulu. Masa pengen punya anak nggak punya istri, gitu. Nah ini juga suasana nanti punya anak 1 berubah, ya, punya anak 2 berubah juga, terus mengerubah. Inilah kehidupan juga berubah. Seiring bertambahnya beban kehidupan kita, seiring juga lemahnya fisik kita. Nambah umur, nambah rapuh, gitu kan? Saya sudah meninggalkan dunia hitam, sekarang memasuki dunia putih. Ya, apa rambutnya? Gitu. Berubah. Dulu waktu saya umur 20 tahun, 30 tahun nggak ada ubannya, gitu kan? Sekarang sudah 55 tahun bermunculan ubannya. Itu nggak bisa dipungkiri, gitu. Itulah perubahan. Ya, oleh karena itu perubahan sebuah keniscayaan yang kita harus ikut arus perubahan itu. Ya. Persoalan kehidupan kita juga berubah. Kalau kondisi kita tidak berubah, akhirnya nanti kita akan ditimpa masalah. Ya, kita di sini, masalah di sini, ini kan ketimpa masalah namanya. Ya, semestinya kita harus mampu mengatasi masalah. Masalah di sini kita di atasnya.
Ya, sehingga apa? Kita bisa ngontrol masalah. Oleh karena itu, perubahan pada diri ini adalah sebuah keniscayaan. Saya ambil ayat secara kauniyah. Ayat kauniyah. Ayat itu ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu adalah yang tertulis Al-Quran, hadis, itu kauliyah. Ayat kauniyah yang Allah tebarkan. Ya, salah satunya adalah sebuah perubahan yang menakjubkan, yaitu dari ulat, seekor ulat. Ulat ini dia melakukan transformasi, perubahan. Di saat ulat kondisi seperti itu, ya, seperti yang kita lihat dalam gambar ini, ulat ini menjijikkan. Banyak orang yang tidak mau dekat dengan ulat. Dia berbulu, menjijikkan. Gitu. Dia melakukan transformasi, perubahan. Dia tawakuf, diam, gitu kan? Akhirnya dia berubah menjadi kepompong. Ya. Terus dia diam untuk melakukan perubahan, dia berubah menjadi kupu-kupu. Bisa kita bayangkan, bandingkan antara ulat dan kupu-kupu. Di saat sudah berubah menjadi kupu-kupu, ulat itu bukan hanya jalan, ya, dia berubah menjadi terbang. Yang awalnya hanya jalan, dia bertambah bisa terbang. Itulah perubahan. Ya. Dia bisa menghadapi itu semuanya. Akhirnya apa? Dia lebih cepat. Awalnya jalan, dia terbang, lebih cepat dia. Yang awalnya bentuknya menjijikan, dia berubah menjadi bentuknya yang sangat indah. Kupu-kupu itu warna-warni, gitu kan. Dulu waktu saya kecil suka ngejar kupu-kupu. Banyak kupu-kupu itu berkelompok gitu, terbang. Itu indah sekali. Ya. Nah, inilah perubahan. Ada juga yang Allah berikan, itu adalah ular. Ular itu semakin lama dia akan semakin besar. Dan akhirnya apa? Dia semakin lambat. Mungkin kulitnya, bajunya itu sudah kesempitan. Akhirnya apa? Dia meninggalkan kulit yang lama dan membentuk kulit yang baru. Ya. Perubahan. Menakjubkan lagi adalah burung elang. Ya, burung elang. Burung elang ini adalah burung yang sangat gagah. Bisa dikatakan sebagai raja udara. Burung elang itu. Raja udara, dia siap bertarung dengan raja hutan, dengan singa. Burung elang itu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, ya, burung elang itu menjadi loyo, menjadi lemah. Saat kondisi seperti ini, burung elang harus melakukan perubahan, transformasi. Kalau tidak, dia akan mati kelaparan. Karena dengan bertambahnya umur, paruh elang itu semakin melengkung, sehingga sangat sulit untuk mematok mangsanya. Dan kuku-kukunya juga sudah mulai melengkung, dia sulit untuk menerkam mangsanya. Bulunya juga sudah mulai panjang dan menebal, sehingga sulit untuk terbang, nggak segagah ini lagi. Terus apa yang dilakukan? Burung elang dia bertransformasi, dia menyendiri, mencari tempat ketinggian, menyendiri biar tidak diganggu. Dia menyendiri sekitar 150 hari. Ya. Dia menyendiri. Apa yang dilakukan burung elang itu? Pertama dilakukan adalah dia melepas paruh yang lama. Dengan cara apa? Mematokkan benda-benda keras. Tidak ada sekelilingnya. Biar lepas paruhnya itu. Di saat dia mematokkan dengan benda-benda keras, pasti berdarah-darah, sakit. Itulah perubahan. Ya, memang perubahan itu menyakitkan.
Namun nggak ada jalan lain burung elang itu. Dia harus melepaskan paruhnya walaupun itu sakit. Ini. Setelah lepas paruhnya, dia menunggu sejenak agar muncul paruh yang baru. Dengan paruh yang baru, dia melepaskan kuku-kukunya satu persatu. Dicabut kukunya satu persatu dengan paruh yang baru. Sakit. Kalau teman-teman pengen tahu rasanya seperti apa, sakitnya kuku dicabut, bisa sekarang dicabutin satu-satu. Nah, biar muncul kuku yang baru. Gitu. Sakit, gitu kan? Namun nggak ada jalan lain. Dia harus melaksanakan itu untuk mempertahankan hidupnya. Dengan paruh dan kuku yang baru, dia pelan-pelan mencabut bulu-bulu yang tidak bermanfaatnya. Bulu-bulu yang sudah tua, yang sudah panjang dibuang, yang lebat dikurangi. Agar apa? Bisa meneruskan perjalanan kehidupannya baru lagi untuk menghadapi tantangan berikutnya. Jadi inilah burung elang. Perlu waktu untuk melakukan perubahan sekitar 5 bulan atau 150 hari. Nggak ada jalan lain. Nah, kita juga sama, gitu kan? Kita harus lakukan perubahan-perubahan, transformasi. Kalau nggak berubah, ya kita akan ditelan oleh perubahan sendiri. Ya. Lama-lama kita di perusahaan ini tahu-tahu sudah tua, gitu kan? Dan juga begini-begini saja, tidak ada sesuatu yang berubah pada diri kita kecuali hanya umur dan usia kerja kita yang berubah. Gitu. Nah, inilah semestinya kita harus merenung, berpikir untuk melakukan perubahan. Nah, seringkali kita tidak mau berubah atau bertransformasi, itu alasannya adalah karena umur, gitu ya. Tapi kalau teman-teman sekarang masih muda, nggak ada lagi alasan umur. Ada juga alasannya sakit, gitu kan. Wah, saya lagi repot, sibuk, segala macamnya. Ya. Nggak ada alasan. Itu semuanya kita harus berubah. Bisa dikatakan umur adalah angka, sakit adalah di badan, gitu kan. Tidak boleh kalah dengan angka dan sakit. Sakit itu di badan. Sakit boleh raganya, namun jiwanya tidak boleh sakit. Gitu. Karena kalau sakit jiwa, badannya sehat itu malah bahaya. Coba aja, jiwa seseorang sakit, raganya kuat, itu bahaya. Bisa merusak. Dan mungkin kalau kita bertarung kalah. Kenapa? Karena dia nggak pakai akal lagi. Jiwanya sakit. Ya. Makanya dikatakan orang bodoh kalah dengan orang pintar, ya kan? Orang pintar kalah dengan orang nekat. Ya. Kalau orang sudah nekat, gitu kan? Orang pintar pasti berpikir dia, kenapa nekat? Ya jiwanya sakit. Kalau jiwanya sehat nggak mungkin nekat dia. Nah, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita bertransformasi? Kita mesti bertransformasi untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik. Gitu. Keberlangsungan hidup kita yang lebih baik. Kita perlukan perubahan-perubahan untuk hidup kita yang lebih baik lagi. Jadi dipersilahkan kita untuk ada di sini. Namun kita harus berpikir, kita harus berubah. Ya. Apa yang harus kita persiapkan untuk bertransformasi? Yang pertama adalah ruhiyah kita, jiwa kita, rohani kita harus kita persiapkan untuk bertransformasi. Itu apa? Niat, tekad, dan mental. Harus dibangun niat kita untuk berubah. Tekadnya harus kuat. Secara mental
harus dipersiapkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Harus dibangun itu, pokoknya saya ingin berubah, nggak boleh bunyi terus, gitu ya. Saya pengen berubah, yang awalnya jadi karyawan kontrak menjadi karyawan permanen. Setelah permanen, saya harus berubah menjadi pimpinan perusahaan. Lakukan itu, gitu kan? Makanya diniatkan itu, ditekadkan itu, dan juga kita harus siap secara mental. Kenapa? Karena perubahan itu menyakitkan. Ya. Saya katakan kenapa perubahan itu menyakitkan? Keluar dari kebiasaan itu sakit, Pak. Sakit. Contoh orang yang biasa hidup boros, gitu ya, dia hemat itu sakit itu, sakit. Teman-teman ganti HP, kita nggak ganti HP itu sakit. Ya, teman-teman ganti motor, kita ganti motor itu sakit. Gitu. Makanya inilah secara niat, tekad dan mental harus dipersiapkan. Apalagi teman-teman ingin mengambil jenjang pendidikan yang formal, ya itu lebih sakit lagi itu. Meluangkan waktu, meluangkan biaya, gitu kan? Teman-teman bisa lembur kok nggak bisa lembur itu sakit itu. Gitu. Makanya mentalnya harus dipersiapkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah secara pemikiran. Itu apa? Pola pikir kita harus berubah. Ya. Terus ilmu kita mesti bertambah. Ya. Jadi mindset kita harus berubah. Kira-kira teman-teman di sini tuh ngapain? Di perusahaan pergi pagi, pulang petang ngapain? Gitu. Pengen cari uang, ya. Nggak usah diniatkan dapat uang kalau ke sini, mah. Selama teman-teman diakui oleh perusahaan sebagai karyawan, berangkat pagi, pulang sore hari, nggak usah diniatkan nyari duit juga dapat duit. Makanya mindsetnya harus berubah. Diniatkan di sini adalah bukan hanya nyari uang, namun juga agar punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah ini untuk ta'abbud kita, ibadah kita. Ya, kalau teman-teman diniatkan ibadah, ibadahnya kan luar biasa. Dari pagi sampai sore ibadah. Setelah dapat rezeki gitu kan, dipakai juga untuk ibadah. Beli baju ibadah, gitu kan? Beli kendaraan ibadah, karena itu adalah untuk memudahkan ibadah-ibadah mahdhah kita. Dan juga jadikanlah sini sebagai ajang untuk menambah ilmu, gitu. Ya masa kita berada di sini ilmunya nggak nambah? Harus nambah ilmunya. Kenapa ilmu kita harus nambah? Karena kalau kita ingin dunia, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, kan? Imam Syafi'i ngomong demikian. Jadi kalau kita pengen dunia, ada ilmunya. Kalau kita pengen akhirat juga ada ilmunya. Makanya setiap momentum aktivitas kita, jadikanlah itu sebagai apa? Menambah ilmu kita. Kita bergaul sama teman-teman gitu kan, itu nambah ilmu. Ngobrol, diskusi, ada teman-teman yang ngambek, itu nambah ilmu. Bagaimana menghadapi teman-teman yang ngambek begitu, itu perlu ilmu. Ya, sehingga nanti di saat istri kita ngambek, kita ada ilmunya. Oh ya, gitu. Anak kita ngambek, ada ilmunya. Gitu. Ini penting. Ya. Makanya untuk berubah itu perlu persiapan ruhiyah dan fikriyah. Mental kita, tekad dan niat, dan juga fikriyah, cara pandang, dan juga ilmu kita harus bertambah.
Nah, rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, kita bertransformasi. Ya. Apa yang kita rubah? Tentunya kalau tadi ulat yang berubahnya apa? Fisiknya. Gitu kan? Kalau kita bangsa, apa yang kita rubah? Sifat, karakter, dan perilaku kita. Ini yang dikatakan sebagai soft skill. Ya, sifat, perilaku, karakter. Nah, seringkali orang itu sukses karena dia sifat, karakter, dan perilakunya baik. Kalau hanya pinter, terampil, ya Pak, hard skillnya bagus, itu adalah kurang memadai. Orang pinter kalau karakternya adalah rusak, dia malah bisa minterin orang. Gitu. Makanya kalau kita punya teman itu punya sifatnya baik, ya, suka nolong, suka bantu, kalau ngomong nggak nyakitin, kita seneng gitu. Ya. Punya teman kalau ngomongnya nyakitin mulu gitu kan, kita juga jauh. Apalagi punya teman suka ngutang, kita males banget itu. Ya. Ya ternyata itu karakter, suka ngutang itu. Makanya kita jangan terpola oleh apa glamornya kehidupan. Kan sekarang itu ngutang itu kayak keren gitu ya. Kalau nggak ngutang kayaknya nggak keren gitu. Ya. Padahal kalau ngutang itu mahal, mahal. Ya. Teman-teman beli motor ngutang sama cash itu jauh harganya. Coba aja. Motor seharga 10 juta kalau ngutang, ya kan? Itu kalau ditotal nanti sampai lunas bisa 15 juta itu. Ya. Tapi kalau teman-teman mau sabar sedikit gitu kan, nabung gitu kan, itu akan lebih murah. Namun kan nggak keren ya. Ya nggak keren, teman-teman udah ganti motor kalau saya belum gitu. Ingat, keren dan kere itu cuma bedanya satu huruf. Iya, coba aja. Silakan ditulis, keren dan kere. Itu bedanya satu huruf. Kalau kita tidak bisa memanage, pengennya keren malah jadi kere. Gitu. Ya. Nah, ini namanya manajemen keuangan. Ya. Apalagi teman-teman yang suka, ada yang suka pinjol, pinjaman online. Wah. Dan itu jaminannya nama baik itu. Kita kan hanya cuma ngirim apa? KTP kan? Gitu. Namun dan nomor HP kita itu nanti bisa dilihat oleh dia, teman-temannya siapa. Nanti kalau nunggak atau telat bayar, itu nama kita dicemarkan itu. Orang sekeliling kita dikasih WA semuanya, gitu kan? Bahkan diteror teman kita. Itu temanmu itu punya ngutang nggak bayar-bayar. Gitu. Diteror. Teman-teman kita diteror. Gitu. Makanya hati-hati. Ya. Nah, kita harus berubah secara sifat, karakter, perilaku. Nah, Islam mengajarkan kita ya dalam sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Makanya hidup itu jangan sedih, santai aja. Ya kan? Apapun yang Allah berikan kita nikmati, gitu. Santai. Ya. Jadi bahagia itu mudah dan murah. Ingat, bahagia itu mudah dan murah. Ya. Ya. Terus juga kita diminta untuk wa'udzubika minal ajzi wal kasal, ketidakmampuan dan kemalasan.
Nah, malas ini. Penyakit yang nggak ada obatnya, malas. Udah malas. Jadi kalau sudah mager, nah gitu ya, malas gerak gitu kan, udah repot. Gitu. Allah memberikan fisik kepada kita untuk apa? Untuk bergerak. Gitu. Kalau kita malas bergerak, nggak bergerak, secara teori otot kita itu akan turun 1% per tahun. Di saat umur kita di atas 30 tahun. Ya, di atas 30 tahun 1% turun. Kalau dia mager, malas gerak. Makanya semakin tua harus semakin aktif gitu. Ya. Biar apa? Otot-ototnya tidak berkurang. Karena malas itu bahaya. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan kita agar kita berlindung dari kemalasan. Dan juga Rasulullah mengajarkan wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Berlindung dari sifat penakut dan kikir, bakhil. Bakhil itu nggak ada orang yang senang. Bahkan orang yang bakhil nggak mau punya teman bakhil. Padahal bakhil dia pelit dia, nggak mau punya teman pelit, nggak mau. Jadi sesama orang pelit itu nggak mau ngumpul dia, gitu. Dan bahaya bakhil ini. Ya. Dan juga wa'udzubika min qalabatid daini wa qahrir rijal. Itu apa? Kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari apa? Lilitan hutang dan penguasaan orang. Tuh, jadi doanya itu jangan utang gitu. Ya. Operasi, ya kan? Itu aktivitasnya apa? Utang. Ya. Hanya ini kan ngasih pinjaman gitu. Gitu. Simpan pinjam, ya, nyimpennya enggak, minjem terus. Gitu. Nanti kalau yang banyak minjem, SHU-nya gede katanya gitu. Wow, deh orang pulau minjem. Karena dapat SHU-nya gede. Ya. Padahal Islam mengajarkan agar kita jangan sampai punya utang. Nah, gitu. Ya, jadi kita beli kecuali yang darurat banget ya. Darurat banget contoh adalah mungkin rumah ya. Rumah itu kalau ngumpulin gitu kan itu rada berat gitu. Ya. Ya terpaksa ngutang gitu. Tapi kalau kita punya tabungan langsung aja cicilannya ditambahin gitu. Ya, kan rumah itu kan kebutuhan primer kan buat kita itu, kebutuhan pokok, bukan utama. Nah ini bagaimana kita mampu memanage. Ya, jadi utang itu adalah bagian dari karakter seseorang. Oleh karena itu kita harus hindari dari hal utang kecuali yang sifatnya sangat darurat sekali. Ya. Namanya darurat itu ya memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Gitu. Nah. Dan juga perubahan spiritual, ini penting. Perubahan spiritual, perubahan nilai-nilai keagamaan kita, ini penting. Yaitu apa? Takwa. Ini spiritual. Ya. Kenapa kok takwa? Karena takwa ini adalah merupakan bekal terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Jadi takwa ini adalah bekal terbaik dalam kehidupan kita. Nah, spiritualitas kita ini harus berubah. Ketakwaan kita harus meningkat. Karena ini adalah modal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Orang bertakwa itu, Pak, ini Masya Allah akan siap menghadapi apapun ya persoalan kehidupannya. Siap dia. Di saat senang dia bersyukur, di saat susah dia bersabar. Banyak fadilah terkait tentang ketakwaan.
Ini saya kasih gambaran terkait tentang orang bertakwa menghadapi rezeki. Ya. Orang bertakwa itu punya sikap begini, rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar apalagi nyasar. Santai aja. Ini kan. Kita ini hanya diminta memperbaiki ikhtiar untuk apa? Untuk menambah amal soleh. Kita pengen rezeki yang banyak, perbaiki ikhtiarnya. Perbaiki ikhtiar. Ya. Sekarang mau Salah lagi ikut dengan Liverpool ya. Ya, itu. Bapak gaji kan. Itu ikhtiarnya. Ikhtiar. Masa pemain terbaik gajinya kalah gitu kan sama ini. Dia perbaikan ikhtiar, makanya nggak mau perpanjang. Ya, negonya bab gaji gitu kan. Ya. Kita tahu kenapa? Karena dia pemain muslim gitu kan. Kita seneng aja. Ya. Pemain dari Mesir kan. Dan bahkan Mo Salah itu menginspirasi penonton Inggris itu jadi muslim gitu. Tuh. Main bola bisa berdakwah itu. Nggak usah apa, banyak orang pindah agama gitu kan, jadi mu'alaf. Masya Allah ya. Ini. Nah, memperbaiki ikhtiar, kita juga perbaiki ikhtiarnya. Nah. Jadi kalau pengen karirnya bagus itu harus melompat gitu. Kalau masih muda-muda begini coba cari. Jangan tinggalkan sini, tetap aja nyari tempat lain, dapat lebih baik pindah. Gitu caranya. Ya, jangan menunggu naikkan gaji reguler. Sampai reguler itu kalah dengan tuntutan hidup. Nah, gitu ya. Ya, perbaiki ikhtiar. Jangan khawatir rezeki sudah tertukar, apa sudah tertakar, nggak mungkin tertukar apalagi nyasar. Yang penting perbaiki ikhtiar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ya. Kenapa? Karena keyakinan kita rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Terus agar ketakwaan kita melekat pada diri kita dan meningkat dengan apa? Memaksimalkan ibadah. Gitu. Makanya setiap aktivitas kita harus bernilai ibadah apapun itu. Ya, apapun itu ibadah kita harus bernilai 24 jam dalam sehari. Tidur beribadah, bagian ibadah kita. Makan bagian dari ibadah. Ya, kerja bagian dari ibadah, apalagi sholat. Pasti itu bagian dari ibadah kita. Ya, jadi mereka memohon Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya Allah memudahkan kita semuanya sehingga kita disemangatkan oleh Allah terus untuk memaksimalkan ibadah kita agar kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ketakwaan insyaallah akan banyak natijah, banyak hasil-hasil kebaikan yang akan kita dapat. Semoga Allah muliakan kita semuanya dan mudahkan urusan kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Ini memang waktunya maghrib sekarang maju ya. Kan biasanya jam 6 lewat gitu. Sekarang jam 6 kurang kayaknya. Kalau udah gelap gini. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.